Oke, kita tahu tadi Bapak sempat menyebutkan homeopati berasal dari Jerman, dan ini bagaimana menjodohkan pengobatan homeopati akhirnya bisa digabung dengan bekam? Saya tidak hanya menggabungkan homeopati dengan bekam. Oke. Saya juga menggunakan terapi, saya juga menggunakan bekam ruqyah. Oke. Jadi ketika saya mengkonsultasi seorang pasien, saya melihat secara keseluruhan. Dan itulah pentingnya konsultasi, Pak Ibrahim. Ya, betul. Apa yang berlaku di dalam tubuh seseorang ini, dan apa penyebabnya, dan dari mana kita harus mulai untuk memberikan perawatan supaya dia bisa sembuh, kan gitu. Jadi tidak sembarangan kita bekamin agak-agak begitu, tidak. Itulah makanya. Maka daripada dari sini tadi kita menggunakan cara-cara tertentu. Tidak ada satu cara yang boleh untuk semua orang. Tiap orang keluarnya bisa berbeda, Pak Ibrahim. Saya menggunakan ini bukan karena kita tidak yakin dengan apa yang ada, malah karena kita yakin. Tidak ada satu yang bisa untuk semua gitu. Kan saya bilang tadi bahwa yang kita harus sembuhkan pada pasien ialah semua gejala, baik fisik maupun metafisik. Setiap pengobatan juga ada keterbatasannya. Tetapi di dalam apa yang telah kita gabungkan ini, bekam, homeopati dan juga terapi dan bekam ruqyah yang saya lakukan, kita sudah membuat kajian ini lama. Saya berkecimpung dalam ini dah hampir 20 tahun. Jadi daripada situ kita memberikan suatu kesimpulan, mendapat kesimpulan harus penyebab utama dari penyakit itu yang dibetulkan. Jadi untuk Pak Johan tadi Tanjung Uma, Pak Ibrahim ya. Tadi Pak Ibrahim sempat bertanya masalah keluhan-keluhannya, dan ketika konsultasi akan ditentukan nih terapinya, pengobatan apa yang bisa digunakan untuk membunuh penyakit ini, Pak ya? Saya kadang-kadang mengkonsultasi itu, pasien itu ketawa. Ibu banyak kentut nggak? Kenapa kentut? Apa kentut saya, Pak? Oke, ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang sampai detail sekali, Pak, yang bertanya. Ya harus begitu. Harus begitu. Kadang-kadang kita kalau ke dokter justru pasien dongkal, Pak, mau nanya tapi takut, kadang diberi waktu batasan waktu. Ya, tidak boleh. Sebenarnya begini, dalam penyembuhan penyakit, di antara ciri-ciri pengobatan yang menyembuhkan itu ialah seharusnya dokter atau orang yang bertanggung jawab membantu pengobatan itu, sebelum diobat penyakit seharusnya yang diobat adalah hati si pasien. Betul. Jadi sampai pasien ini puas dulu nih. Saya bertanya dulu, Pak Ibrahim, saya sakitnya begini sampai sudah puas begitu. Iya, kita harus hilangkan kecemasan pasien dulu, karena orang sakit ini dia cemas. Betul. Jangan kita tambahkan kecemasannya, jangan sekali-sekali begitu. Begitu ke dokter malah makin stres begitu, Pak Ibrahim. Banyak yang begitu. Ada pasien saya di Kuala Lumpur, di Pekanbaru, terus nelpon saya ke Kuala Lumpur tuh, Pak, anak saya sekarang di rumah sakit mau dioperasi, Pak, ini. Saya bilang bagaimana? Apa ininya? Karena dia ditakut-takuti begitu. Nah, itulah perlunya konsultasi yang mungkin Pak John kalau nanti datang langsung ke Pak Ibrahim bisa langsung konsultasi. Ada penelpon kembali tampaknya Pak Ibrahim sudah bergabung di 4018. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Nazarudin, Pak. Bapak siapa? Nazarudin. Silakan, Pak. Pak Nazarudin, silakan, Bapak. Iya, saya mau tanya nih, Pak Haji. Silakan, Pak. Saya ini susah tidur, sulit tidur gitu. Ya? Sulit tidur, Pak Ibrahim. Susah tidur. Udah berapa lama, Pak? Udah lama, Pak. Udah puluhan tahun juga. Selain daripada susah tidur, Bapak ada mengalami penyakit apa-apa? Ya, cuman itu aja yang perasaan saya saja. Di rumah, mata udah sembuh. Bapak ingat awalnya dulu gimana? Dulu itu aja udah lama, itu masih bujang juga, kita kan udah susah tidur gitu. Jadi udah pakai obat gitu. Obat tidur. Iya. Obat tidur itu sebaiknya jangan dibiasakan, Pak. Ada di Kuala Lumpur dulu dimakannya obat tidur, nggak tidur juga, 24 biji sekali ditelannya. Akhirnya ke rumah sakit dia. Oke. Ada keluhan lain, Pak? Keluhan kalau ini sudah, Pak, dulu pernah saya operasi operasi batu empedu. Batu empedu, oke. Batu empedu kebiasaan ada kaitan dengan mah. Bapak ada mah nggak dulu? Iya, ada mah. Batunya udah diambil, udah 5 biji gitu. Batu empedu sudah diangkat, Pak Nazarudin? Sudah diangkat batu empedunya? Sudah ya. 5 biji itu, 5 besarnya 8 mili gitu. Emosi bagaimana, Pak? Emosi tinggi. Emosi tinggi. Ada kadang-kadang perasaan cemas? Itu banyak nih pesawat. Jadi sekarang sebahagiannya saya sudah konsultasi Bapak. Jadi kalau ada gejala-gejala yang begitu, Pak, itu perawatannya harus dibekam ruqyahkan sekali. Selain dari obat, Bapak harus dibekam ruqyahkan. Di mana itu, Pak? Dibekam ruqyah itu, dibekam satu di atas kepala, sambil itu saya ruqyahkan. Jadi ternyata punya batu empedu dan mah begini, Pak. Ya, ada biasanya mah, batu empedu ada kaitan dengan mah. Orang tuh mah dulu, lama-lama nanti baru ada pengaruh kepada empedu. Karena empedu itu menghasilkan
menyimpan cecair yang dihasilkan oleh liver, dan kerja liver yang paling besar itu menghasilkan cecair empedu itu. Dan penelpon kemana juga bertanya masalah batu empedu, Pak. Ya, dan itu perlu untuk membantu pencernaan, karena pada orang yang mah ini pencernaannya sudah susah, sudah terganggu. Salah makan sedikit dia sudah gampang masuk angin begitu ya. Jadi maka diperlukanlah cecair empedu yang banyak, baldak yang banyak untuk membantu pencernaan tadi. Jadi mungkin karena dia selalu kerja lebih waktu, overtime tu empedu itu dengan liver itu, lama-lama mungkin ada sangkut batu di situ. Seharusnya tak ada batu itu, tapi itulah yang nama penyakit. Dan itu pengaruh ke susah tidurnya bagaimana, Pak Ibrahim? Oke, mah bila sudah lama, sudah lebih setahun, dia akan datang gejala-gejala metafisik, gejala-gejala psikis. Di antara gejala-gejala psikis itu berdebar-debar, mudah cemas, perasaan takut. Ada juga kadang susah tidur. Ada yang tidur boleh, tapi nanti terbangun itu sampai pagi nggak bisa tidur lagi. Ada juga yang bisa tidur, tapi tidur itu menakutkan dia. Tidak karena berkualitas senantiasa, begitu ya? Ya tidak berkualitas. Itu dihiasi oleh mimpi-mimpi yang buruk. Oke, kita akan terima satu penelpon kembali Pak Ibrahim di 4018. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Iwan. Pak Iwan di mana, Pak Iwan? Di Jodoh. Di Jodoh. Silakan Pak Iwan, pertanyaan Anda. Ini mau tanya Pak Haji nih. Silakan Pak. Ini kan ada lambung nih Pak. Ya. Saya udah puasa 3 hari, apa pengaruh nggak ya? Masalah lambung Pak? Iya. Sudah berapa lama? Udah lama juga. Gejala yang Pak ada sekarang apa? Sering perih Pak. Sering perih ya Pak? Perih di ulu hati? Di perut. Di perut? Iya. Selain kiri kanan Pak? Kiri. Kiri. Di belah bawah perut atau sebelah perut atas? Di bawah perut. Berat Bapak gimana? Agak kurang lancar Pak. Agak susah? Iya. Jadi ada keluhan lain Pak? Itu aja, apa itu mau saya tanya, apa pengaruh nggak kalau kita puasa? Pengaruh di puasa maksud Bapak ya? Iya. Oke. Gini ya, bagus pertanyaan Bapak ini bagus. Ini karena mewakili, mengingatkan saya untuk menjawab sesuatu. Yang pertama saya akan jawab gejala beliau ada perih di perut sebelah kiri. Dalam pengobatan homeopati kan saya bilang dia spesifik. Betul. Jadi kalau tepat yang sasaran, perut sebelah kanan berbeda obatnya. Kalau yang perih sebelah kiri itu berbeda obat. Sekarang ni kenapa perih sebelah kiri? Saya tanya berak gimana Pak? Berak suka susah. Jadi perihnya sebelah kiri itu kita punya rektum itu ujung usus besar itu di sebelah kiri. Sebelah kiri gitu. Jadi ketika susah berak, banyak itu najis yang tak keluar. Dia akan menyesak di dalam. Yang pertama disesaknya sebelah kiri. Jadi kemungkinan ada kaitan dengan itu. Jadi kalau oleh sebab itu, yang perlu kita berikan ialah obat untuk berak dulu. Karena bila nanti dah berak dan lancar nanti, itu dengan sendirinya yang perih ini akan hilang. Karena keluar semuanya ya, begitu ya? Itu saya bilang, kita harus konsultasi pasien itu dengan sempurna. Harus tepat harus begitu tepat, harus jelas, dan kita harus membetulkan penyebab awalnya. Betul. Saya ada pasien di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu ketika dia datang berobat itu, dia sakit pinggang. Sakitnya pinggang awalnya? Ya, masuk rumah sakit dan dia minta cuti dari rumah sakit itu seminggu, karena tidak juga sembuh-sembuh kan, minta cuti untuk pulang. Dalam cuti pulang tu dia datang berobat dengan saya. Ketika saya tanya, gini sakit pinggang sudah berapa lama? Sekian lama. Kemudian apa lagi gejala lain? Sakit lain, dia ada diabetes. Ada apa lagi yang lain? Susah berak Pak, katanya. Jadi saya berfikir, susah beraknya itu ada kemungkinan itu yang menyebabkan sakit pinggang. Tetapi di rumah sakit sebelum cuti, itu dokter sudah memberikan warning kepada dia, ini kalau tak sembuh juga pinggang ibu harus dioperasi katanya. Di pinggangnya yang dipermasalahkan pinggang, ya. Jadi ketika datang berobat saya betulkan semua beraknya. 3 hari kemudian dia datang, dengan bangga dia bercerita kepada saya, Pak, pulang hari itu kemarin Pak, saya punya berak penuh mangkuk tandas itu katanya. Berarti selama ini banyak yang tertumpuk begitu ya Pak? Banyak yang tertumpuk di dalam, akhirnya bila yang banyak itu sudah keluar, dia sembuh. Satu penelpon kembali Pak, ini bergabung di 4018. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Ayu Pak. Ibu Ani di mana Ibu? Di Muka Kuning. Muka Kuning. Silakan Ibu Ani, pertanyaan Anda. Silakan Bu. Jadi Pak, saya punya anak berusia 1 tahun. 1 tahun Ibu ya? Ya, laki-laki. Dia selama 1 tahun itu 3 kali masuk rumah sakit. Kata dokter dia itu bronkopanemoni. Kata dokter apa Ibu? Bronkopanemoni.
Mohon maaf, kami kurang jelas mendengar suara Ibu. Bronkopanemoni. Oke, bronkopanemoni. Berhubungan dengan pernafasan Ibu ya? Iya. Oke. Terus kata dokternya itu bronkitis. Bronkitis ya? Di situ didiagnosa lagi alergi udara dingin gitu. Tapi dia kalau batuk, kalau misalkan ada orang batuk dia langsung ketular gitu. Memang nggak cepat sih, memang pasti ketularan gitu. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan dahak terus sesak gitu. Kata dokter pengobatan satu-satunya itu antibiotik gitu Pak. Karena dia itu karena bakteri dan virus penyebabnya gitu. Dan saya mau tanya untuk pencegahan atau pengobatan alternatif gimana Pak itu? Oke, sekarang gini Bu, kita seperti yang Ibu dengar tadi, kita harus menghilangkan keluhan-keluhan pada pasien. Jadi keluhan-keluhan pada anak Ibu, dia ada batuk. Betul. Kemudian dikatakan bahwa ada kaitan dengan bronkitis, alergi udara dingin juga. Alergi udara dingin segala macamnya. Tetapi nanti ini sebaiknya Bu datang ke klinik saya. Saya akan konsultasi ulang. Mungkin ada perbedaan nanti banyak sedikitnya. Karena saya bilang tadi cara konsultasi kita itu berbeda ya. Dan kita akan menghilangkan gejala-gejala tersebut. Jadi karena kalau antibodinya lemah, kalau anak-anak 1 tahun, biasanya kalau 7 tahun ke bawah itu, yang sering-sering demam, sering-sering batuk, sering-sering pilek itu salah satunya kita berikan untuk menguatkan antibodi. Karena itu pertanda antibodinya lemah. Karena antibodi lemah itulah kuman bisa menyerang kita. Dan banyak penyakit yang bisa masuk. Jadi yang harus kita berikan kepada anak-anak, bukan anak ibu saja ya. Anak siapa-siapa yang mudah demam itu, yang mudah terserang penyakit, apapun penyakitnya, itu perlu dikuatkan antibodinya. Nah, karena dengan menguatkan antibodi itu nanti dengan sendirinya antibodi yang kuat itu akan melawan semua kuman-kuman yang datang itu. Artinya dia kebal nanti, dia akan kuat. Baik, jadi untuk Ibu Ani mungkin bisa langsung bawa anaknya dulu. Ya, bisa. Konsultasi nanti akan ditentukan pengobatan seperti apa Pak Ibrahim. Ya, setelah konsultasi gitu. Biasanya kalau anak-anak kayak gini mudah saja kita berikan obat dan insya Allah selesai lah. Baik, satu penelpon kembali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Ibu siapa Ibu? Waalaikumsalam. Dari Ibu Dwi di Legenda. Ibu Dwi di Legenda. Silakan Ibu Dwi, pertanyaan Anda. Iya, ini Pak, saya pernah ke dokter kan waktu itu saya batuk terus. Tapi batuknya tuh kayak batuk kering ya, jadi batuk kering gitu terus ke dokter THT. Maksud saya biar kenapa gitu. Ternyata saya tuh didiagnosis MAH ya, jadi waktu itu MAH. Terus waktu itu dikasih obat MAH. Terus ya saya hindari sih makanan-makanan yang ini. Tapi masih tetap habis minum obat itu masih tetap aja batuk terus. Terus saya kebetulan ada alergi kayak biduran gitu. Jadi gampang sekali biduran. Terus saya bekam. Jadi saya bekam. Waktu bekam tuh habis bekam tuh keluar semua biduran merah semua gitu. Terus sekalian saya bilang kalau saya ada MAH gitu. Cuma ternyata MAH saya tuh kayaknya di apa ya kalau dokter bilang di atasnya di katup ya dok ya, jadi di asam lambungnya naik, jadi kalau ini jadi naik terus kadang kalau misalnya udah naik gitu jadi kayak batuk ngik-ngik gitu ya, jadi berbunyi batuknya Ibu ya? Iya, jadi kalau kayaknya kayak lendirnya nggak bisa keluar mungkin atau gimana ya itu ya dok, jadi ke atas gitu jadi kayak batuk ngik-ngik gitu, cuma alhamdulillah sekarang tuh abis bekam itu udah agak lumayan, cuma saya memang pengen bekam lagi untuk mungkin dulu saya bilangnya salah mungkin dulu MAH ya. Di bekamnya di bagian mana Bu? Di kalau yang apa? Bekamnya yang sakitnya? Di bagian mana Ibu di bekamnya? Aduh saya juga nggak perhatiin karena saya ngeri. Yalah, maksud saya di belakang badan kan, di depan badan? Oh di belakang. Di belakang. Iya, waktu itu saya yang paling utama itu alerginya karena bidurannya itu, cuma habis itu memang hilang. Baik, Bu. Iya. Jadi keluhan-keluhan Ibu Dewi ini bermacam-macam. Kalau keluhan-keluhan bermacam-macam itu menandakan itu toksin itu dah banyak di dalam tubuh itu. Jadi penyakit disebabkan toksin. Yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah di mana toksin itu banyak. Letak toksin itu ya, Pak. Kalau di perut banyak, dia akan jadi MAH, dia akan meragam lah, dia akan seperti yang Bapak tadi.
dan beliau sakit sebelah kiri itu perut. toksin juga, tapi toksin dalam bentuk najis yang tidak keluar gitu. Jadi kalau dalam Ibu Dewi ini itu beliau pernah berbekam, tetapi ketika beliau menyatakan salah satu penyakit yang beliau derita ialah mah, tapi dibekam di belakang, itu nggak kena itu. Nah, itu kalau katanya kemarin setelah dibekam bidurannya Pak yang berkurang, tapi mahnya belum berarti. Ya, kalau untuk menyembuhkan penyakit dia ada titik-titik khusus untuk bekam, bukan hanya titik-titik umum. Mungkin karena terkeluarnya toksin itu ibu merasa agak kurang, tetapi kesembuhan tidak akan datang dengan hanya membekam di belakang badan, sedangkan penyakitnya salah satunya mah. Kalau mah itu bekamnya di depan ya Pak Ibrahim? Ya, kita lihat dulu penyebab mahnya itu apa. Nah, mungkin saja satu titiknya di kepala, satu titiknya mungkin di belakang, satu titik mungkin di depan, di perut. Nah, itulah gitu. Perlunya konsultasi yang gejala-gejala dan keluhan dirasakan oleh Ibu ya. Pak Iwan, penyebabnya ada dua. Satu, salah makan, artinya makan tidak teratur. Yang satu lagi, salah pikiran. Selalu stres, mudah emosi mudah naik. Dan itu bekamnya juga berbeda Pak? Iya, makanya saya bilang tadi, kita konsultasi dulu. Itu penting. Dari situ kita akan menentukan apa yang terbaik untuk ibu nih. Jadi beliau ini ibaratnya selama ini perawatan yang dilakukan itu contoh ada pohon yang sudah menjuntai ke sana, dipotongnya di sana, nanti dia menjuntai sini pula, potong pula sini gitu. Jadi tidak ada yang betul-betul merawat tubuh Ibu Dewi ini, tidak ada. Ini maka penyakit belum tidak tepat begitu Pak Ibrahim boleh katakan ya? Kan saya bilang tadi, selama penyakit tidak diobati menurut penyebab asalnya, itu penyakit itu tidak akan sembuh. Kemanapun berobat dan makanlah sebanyak mana pun obat, dia tak akan sembuh. Sembuh paling hanya keluhannya satu, keluhan yang lain tidak akan hilang. Dia akan datang nanti. Itulah makanya perlu konsultasi dan pengobatan yang tepat sasarannya. Di 46218 kembali kita akan coba angkat. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bapak Ibu, Anda sudah bergabung di ruang alternatif. Halo. Selamat malam, dengan Bapak siapa Bapak? Selamat malam, ini Bapak Masyur di Tanjung Piayu. Di Tanjung Piayu Bapak ya, silakan pertanyaan Anda Pak. Ini saya masalah di bagian perut juga. Boleh Pak. Saya sakitnya udah lama, sekitar 4 tahun yang dulu kan. Ya. 4 tahun yang dulu saya berobat, pertamanya berobat ke dokter gitulah. Jadi pertama saya sakit itu nyesak dia. Kalau makan tuh nyesak, tidur susah. Habis itu kan berobat terus kan ke dokter, tapi nggak sembuh nyesaknya itu. Datangnya tiba-tiba Pak? Iya, tapi parahnya itu kadang sore. Kalau sekarang ini mulai asar gitulah. Parahnya perut itu. Kalau malam tuh kembung. Jadi 4 tahun yang lewat itu kan nyesak dia kan. Sesak ya Pak ya? Habis itu lama-kelamaan saya berobat ke dokternya berhenti. Jadi sekarang berobatnya nanya-nanya kawan lah, istilahnya tuh pengalaman aja lah. Dulu saya pernah kayak gitu, saya makan ini. Coba-coba obat-obat yang lain gitu Pak ya? Coba-coba obat yang lain dengan pengalaman teman gitu ya? Iya. Jadi sekarang ini saya terus juga mengonsumsi obat, cuman obat-obat alami gitu sekarang ini kan. Baik. Sekarang keluhannya yang sekarang itu Pak, yang perut sebelah kiri ini kadang-kadang perih, kadang-kadang gembung, kadang-kadang nyesak gitu. Tapi sampai heran saya itu kok sampai ke belakang pinggang saya itu sakitnya. Itu. Kembung ada, kembung Pak ya? Gembung kalau... Banyak kentut, banyak sendawa? Kentut kalau kentut agak enak dia. Kalau kentut agak enak. Anginnya banyak begitu ya? Cuma kalau terlambat makan itu Pak, ya macam-macam lah rasanya dalam perut itu. Ada yang perih, ada yang... Baik Pak. Gitu. Saya sudah paham inti masalah yang ada pada Bapak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih kembali Bapak. Saya akan coba bahas insyaAllah. Yang pertama, setiap penyakit yang datang tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba datang. Ada pasien saya di Pekanbaru, itu dia naik motor pergi kerja, di satu lampu merah, traffic light, itu tiba-tiba dia kayak dikejar oleh awan. Oleh awan, kemudian menyeliputi dia awan itu, sesudah itu saja dia pusing. Pusing masih bisa sampai ke kantor, tapi sampai di kantor bertambah parah, akhirnya dia digotong ke rumah sakit dan ke rumah gitu. Datangnya tiba-tiba
sebelum pergi kerja nggak ada langsung Tidak ada masalah seperti biasa. Dan untuk penyakit yang datang tiba-tiba, itu biasanya penyebabnya juga penyebab yang luar biasa. Jadi setiap yang datang tiba-tiba, ada faktor-faktor lain mungkin yang mencampuri penyakit tersebut, dan kemungkinan untuk bapa ini kalau datang nanti ke klinik saya, selain daripada diobat, beliau perlu dibekam ruqyah kan. Bekam ruqyah itu Pak ya. Dan jadi, akhirnya ujungnya sampai tadi masalah perut sebelah kiri, hampir ya, sama dengan Pak Iwan tadi. Itu kan saya bilang tadi, kita harus mengobati penyakit secara betul. Apabila angin banyak di perut, sebelah kiri tadi katanya, bukan hanya ke belakang saja bisa, sampai kepala juga bisa sakit. Dan itu pengaruhnya, angin itu akan ikut aliran darah, kemana yang dia senang pergi, ke situ dia akan menyesak dan akan menjadi masalah di situ. Karena tiap orang keluarnya beda, dan itu pengobatan juga harus berbeda. Jadi harus dari sininya dibetulkan. Perutnya itu ada orang datang pusing kepala, dia ubat kepalanya, padahal penyebabnya dari sini, tidak sembuh-sembuh dia. Nah, itulah perlunya konsultasi ketika datang Pak ya, dan ditentukan pengobatan seperti apa. Baik. Di 4618 kembali kita akan coba angkat. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Tanjung Piayu. Ibu Tanjung Piayu Ibu ya. Silakan Ibu, pertanyaan Anda. Oh, gini Pak. Saya mau nanya, kalau misalnya katanya asam lambung. Asam lambung. Di Pak kaki. Apa itu benar? Tampaknya terputus. Ini banyak yang bertanya masalah asam lambung tampaknya Pak. Sekarang nih saya akan jawab masalah asam lambung. Mudah-mudahan pemirsa yang bertanya dan yang tidak bertanya semua akan terjawab. Insya Allah ya. Masalah asam lambung apabila sudah menahun, itu dia sudah pergi sebahagian besarnya ke gejala-gejala psikis, metafisik. Seperti saya bilang tadi, mudah gemetar, mudah cemas, berdebar-debar, bahkan sebahagiannya itu disahkan sebagai penyakit jantung malah. Tetapi dalam orang yang begini kita panggil pseudo heart disease, penyakit jantung tiruan. Gejalanya sama seperti penyakit jantung, tapi bukan penyakit jantung. Tapi awalnya justru dari asam lambung ini. Jadi kalau yang sudah sampai ke situ, sampai tidur pun susah, seperti sampai tadi kita Pak ya, terlalu mudah terkejut, atau kadang suami lambat 5 menit pulang dari kantor pun sudah dia tawaf sekeliling rumah itu karena kegelisahan yang ada, atau anak lambat pulang kerja, pulang ke sekolah pun sudah dilihat, dijemput segala macam. Itu menandakan bahwa yang paling penting diobati di sini adalah gejala metafisiknya itu. Dan kebanyakan orang mah selepas 1 tahun saja dia akan datang gejala begitu. Artinya secara jelas saya beritahu bahwa dalam hal yang begini, penyakit mah yang begini itu unsur-unsur setannya sudah ada di situ. Terbaru saya obati kemarin di Pekanbaru, umurnya baru 27 tahun, dah habis kuliah 2 tahun. Gejala sakitnya karena susah waktu kuliah, kan susah hidup waktu kuliah. Kadang-kadang kiriman tak sampai, makan tidak teratur ya. Makan tidak teratur. Selain dan makan tak teratur, pikiran terganggu. Kapan kuliah saya akan habis? Kalau saya besok sampai tamat kuliah, adakah saya akan dapat kerja? Sedangkan orang untuk bekerja sangat susah sekarang. Dia pikirannya terganggu. Pikirannya terganggu sampai dia susah tidur, sampai dia dah tamat kerja kuliah, sampai sekarang belum dapat kerja. Maka itu akan mendatangkan gejala-gejala sampai dia tidak boleh tidur. Berarti efeknya banyak sekali Pak Ibrahim ya. Badannya sudah kurus, lelaki itu di sini sepanjang ini sampai ke bawah berdenyut-denyut tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Sudah dilakukan pengecekan semua ke labor, hasil semua positif, tak negatif. Artinya dia tidak ada masalah apa-apa. Tapi ketika datang ke saya bilang kamu harus dibekam ruqyahkan. Sedang dibekam ruqyahkan itu semua sendi-sendi ini sakit. Sedang dibekam ruqyahkan itu semua sendi-sendi itu sakit, dan sakitnya itu lebih parah daripada orang yang sakit rematik itu. Ketika ngilunya lebih berasa begitu ya. Begitu. Dan sesudah itu dia jadi lemas. Gitu. Jadi artinya yang mengontrol dirinya itu sudah ada, yaitu unsur-unsur setan yang perlu itu dikeluarkan dulu. Terutama pasien-pasien pemirsa sekalian yang sudah melakukan pengecekan, pergi tes labor, baik di sini ataupun ke Malaysia dan segala macam, ke Singapura segala macam itu, tidak ditemukan Anda sakit apa-apa, itu berartinya cara perawatan tersebut tidak sesuai. Kalau sudah dilihat ternyata hasilnya baik-baik saja sebenarnya, tapi penyakit tidak sembuh-sembuh begitu Pak Ibrahim ya? Tidak, sedangkan kita ada keluhan, tapi ketika dicek ternyata hasilnya negatif. Fine gitu, nggak ada masalah ya? Nah, itulah yang harus pemirsa BTV itu pentingnya konsultasi. Jadi banyak ini, yang mendengar ini banyak yang kayak gitu. Gelisah, susah tidur, tak ada ketentraman. Ada yang malah pasien itu di Kuala Lumpur sampai dia takut mau tidur malam itu.
Karena setiap tidur yang dilakukannya itu dihiasi dengan mimpi yang menakutkan. Gelisah dan pikiran tidak tenang jadinya. Mimpi yang menakutkan. Mimpi ular lah, mimpi dikejar orang gila lah, mimpi ini, mimpi itu lah. Gitu. Satu penelpon kembali Pak Ibrahim, coba kita angkat di 46218. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, dengan Bapak siapa, Pak? Malam, dengan Pak Sony. Pak Sony di mana, Pak Sony? Di Tanjung Uban. Tanjung Uban. Silakan Pak Sony tanya. Iya, Pak. Ini saya mau tanya. Memang saya juga keluhan di perut. Kadang-kadang sebelah kiri sampai kadang dia berjalan naik sampai ke dada, di ulu hati sampai ke dada, kadang dia putar sampai ke tangan. Iya, ya. Terus macam kayak angin gitu. Tapi itu pada saat-saat tertentu. Kadang-kadang saya mau berangkat bekerja, ya. Atau saya mau berurusan yang penting-penting, baru dia mulai naik. Kalau tidak? Kalau kadang-kadang memang di rumah pun kalau macam kayak sendiri itu, dia suka datang gitu. Yang keluhan lain, Pak? Terus di kepala selalu ada macam kayak tiba-tiba berat gitu. Tapi kemarin saya cek ke ini juga kayak macam saya cek ke dokter dulu juga kemarin juga nggak ada. Terus saya coba ke alternatif juga kayak itu. Kalau untuk di saraf penyakit itu nggak ada. Hasilnya baik begitu Pak ya? Tidak masalah. Baiknya Bapak datang ke klinik dulu. Saya akan ulang konsultasi dari awal. Mungkin banyak pertanyaan lain yang akan saya tanyakan ke Bapak nanti. Untuk menentukan adakah Bapak perlu dengan obat homeopati tertentu, atau mungkin perlu diterapi, atau mungkin juga perlu dibekam, atau bahkan mungkin juga perlu dibekam ruqyah kan. Itu kita akan lihat nanti. Saya akan jawab yang Pak Iwan tanyakan tadi sebentar. Itu masalah berak dengan kencing itu harus tuntas. Karena berak dan kencing itu adalah saluran pembuangan toksin dalam tubuh badan kita. Selama seseorang lancar kencing, lancar berak, artinya usus besarnya berfungsi dengan baik, dan selama ginjal itu berfungsi dengan baik, semua toksin akan keluar dengan tubuh dengan baik. Tidak ada masalah ya? Maka apabila ini berlaku, itu penyakit-penyakit kronis itu tidak akan ada dalam tubuh seseorang. Padahal hanya karena masalah buang air saja, tapi pengaruhnya bisa kemana-mana. Pengaruhnya bisa kemana-mana, dan semua kebanyakannya bersumber dari situ. Itu makanya kita tanya bagaimana kentut, bagaimana berak, segala macam. Dan itu konsultasi yang kayak pasien saya di Malaysia itu tadi. Itu sampai pinggangnya operasi ya, padahal ternyata hanya dari beraknya keluar dengan lancar, kita berikan perawatan, sudah itu dengan sembuh ya? pinggang sudah sembuh. Coba kita bayangkan kalau di operasi tadi apanya yang akan dioperasi. Betul Pak.